Di dataran tinggi Toraja, di antara kabut pagi yang menggantung di perbukitan dan Rumirama Tongkonan yang berdiri anggun dengan atap melengkung seperti perahu, ada rahasia lama yang jarang dibicarakan dengan suara lantang. Ilmu pengasihan Toraja bukan sekadar ilmu pemikat hati, tetapi laku batin yang dipercaya mampu menyelaraskan dua jiwa melalui restu leluhur. Orang-orang tua berkata, cinta di tanah Toraja bukan hanya urusan dua manusia, melainkan juga urusan arwah nenek moyang yang menjaga garis keturunan. Di sebuah desa kecil tak jauh dari Rantepao, hiduplah seorang pemuda bernama Elia. Ia adalah anak pengrajin ukiran Tongkonan. Sederhana namun dikenal memiliki hati yang lembut. Sejak kecil ia bersahabat dengan Maria, gadis cerdas yang bercita-cita menjadi perawat dan sering membantu wisatawan memahami adat Toraja. Seiring waktu, persahabatan itu berubah menjadi rasa yang lebih dalam setidaknya bagi Elia. Namun, Maria dijodohkan dengan Yohanes, pria dari keluarga terpandang yang memiliki status sosial lebih tinggi. Dalam adat Toraja, strata dan kehormatan keluarga masih memegang peran besar. Elia sadar, cintanya seperti kabut pagi indah, tetapi mudah menghilang saat matahari adat mulai bersinar. Kegalauan itu membawanya pada satu nama yang dikenal diam-diam di desa. Nai Rambu, perempuan tua penjaga ritual dan doa-doa lama. Ia bukan dukun dalam arti menyeramkan, melainkan penjaga keseimbangan antara manusia dan puang matua sang pencipta dalam kepercayaan leluhur. Konon, ilmu pengasihan Toraja bukan untuk memaksa, melainkan untuk membuka jalan jika memang dua hati telah ditakdirkan bersama. Elia mendatangi Nai Rambu saat senja turun, ketika suara serangga mulai bersahut-sahutan. Perempuan tua itu menatapnya lama sebelum berbicara. Cinta yang kau minta, apakah untuk kebahagiaan atau untuk memuaskan egomu? Tanyanya pelan. Elia terdiam. Ia tak ingin merampas Maria, hanya ingin diberi kesempatan agar perasaannya didengar. Nai Rambu lalu menjelaskan bahwa pengasihan di Toraja bukanlah mantra keras, melainkan laku. Menjaga pikiran tetap bersih, tidak iri, tidak memaki takdir. Ia harus berpuasa dari amarah selama 7 hari, membantu orang tanpa pamrih, dan setiap malam menyalakan lilin di bawah kolong tongkonan sambil menyebut nama leluhur keluarganya, memohon restu jika memang Maria adalah bagian dari jalannya. Hari-hari itu menjadi ujian batin bagi Elia. Ia melihat Maria semakin sering bersama Yohanes, membicarakan rencana masa depan. Dadanya perih, tetapi ia menahan diri. Ia membantu tetangga memperbaiki sawah, menolong wisatawan yang tersesat, dan diam-diam mendoakan kebahagiaan Maria bahkan jika bukan bersamanya. Di malam ketujuh, angin di dataran tinggi terasa berbeda. Api lilin yang ia nyalakan berkedip kuat, seolah tertiup sesuatu yang tak terlihat. Dalam hening itu, Elia merasakan ketenangan aneh. Seakan hatinya yang sebelumnya kacau mulai menemukan pijakan. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terasa. Maria mendadak ragu dengan rencana pernikahannya. Bukan karena kebencian pada Yohanes, tetapi karena ia merasa hubungan itu lebih banyak diatur keluarga daripada suara hatinya sendiri. Ia mulai sering berbicara dengan Elia, mengenang masa kecil mereka, dan tertawa seperti dulu. Namun kabar pun beredar bahwa Elia melakukan pengasihan. Keluarga Yohanes merasa tersinggung. Dalam adat Toraja, tuduhan semacam itu bisa memicu konflik antar keluarga. Yohanes sendiri bukan pria kasar. Ia mendatangi Elia dengan wajah tegang, menuntut kejujuran. Apakah kau memakai kara-kara lama untuk merebutnya? Tanya. Elia menatap lurus dan menjawab bahwa ia hanya berdoa agar diberi jalan terbaik, tidak lebih.
Jawaban itu justru membuat Yohanes gelisah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah Maria benar-benar mencintainya atau hanya patuh pada keluarga. Di tengah ketegangan itu, Maria membuat keputusan berani. Ia meminta waktu untuk tidak melanjutkan pertunangan. Keputusan itu mengguncang kedua keluarga. Beberapa menyalahkan Elia, beberapa menyalahkan Maria. Nerambu kembali dipanggil bukan untuk melakukan ritual, tetapi untuk menjadi penengah. Di hadapan keluarga, ia berkata bahwa pengasihan sejati bukanlah sihir, melainkan ketulusan yang konsisten. Jika hati Maria berubah, itu bukan karena dirampas, tetapi karena ia menemukan suaranya sendiri. Namun ujian belum selesai. Elia mulai dihantui rasa bersalah. Ia takut jika kebahagiaan yang datang hanyalah hasil laku yang ia jalankan, bukan pilihan murni Maria. Malam itu, ia kembali ke kolong tongkonan, memadamkan lilin yang biasa ia nyalakan, dan berkata dalam doa agar semua pengaruh yang tak semestinya dilepaskan. Ia memilih menerima apapun yang terjadi setelahnya. Beberapa hari berlalu tanpa kepastian. Hingga suatu sore, Maria datang dengan langkah mantap. Ia mengatakan bahwa setelah merenung panjang, ia menyadari perasaannya pada Elia sudah tumbuh jauh sebelum pertunangan diatur. Ia hanya takut melawan arus adat. Jika ini karena ilmu, aku tak ingin, katanya tegas. Tapi jika ini karena kita memang saling memilih, aku ingin berjalan bersamamu. Elia tersenyum lega. Ia tahu kini tidak ada lagi ritual yang mengikatannya keberanian dan kejujuran. Yohanes, meski terluka, akhirnya menerima keputusan itu. Ia memilih merantau ke Makassar untuk memulai hidup baru. Perlahan, ketegangan mereda. Keluarga Maria pun melihat kesungguhan Elia dan memberi restu meski awalnya berat. Pernikahan mereka digelar sederhana, diiringi doa adat dan restu gereja. Nerambu hadir sebagai saksi diam, tersenyum melihat dua anak muda yang memilih cinta tanpa paksaan. Ia berbisik pada Elia bahwa ilmu pengasihan Toraja bukanlah tentang mengikat hati orang lain, tetapi tentang membersihkan hati sendiri agar pantas menerima cinta. Sejak saat itu, kisah Elia dan Maria menjadi pelajaran di desa mereka, bahwa dalam adat yang kuat sekalipun, hati manusia tetap harus diberi ruang untuk bersuara, bahwa leluhur tidak pernah mengajarkan pemaksaan, melainkan keseimbangan, dan bahwa cinta yang lahir dari ketulusan akan bertahan lebih lama daripada cinta yang dipaksa oleh ritual. Di dataran tinggi yang sering diselimuti kabut itu, orang-orang masih berbisik tentang ilmu pengasihan Toraja. Namun mereka kini memahami kekuatannya bukan pada doa-doa rahasia atau lilin yang menyala di bawah tongkonan. Kekuatan sejatinya ada pada keberanian untuk memilih dengan jujur dan kerelaan untuk melepaskan jika memang bukan milik kita. Karena pada akhirnya cinta yang sejati bukanlah hasil dari ilmu, melainkan hasil dari hati yang berani dan niat yang bersih.